Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita. Aku nggak hafal liriknya. Iya. Oke. Gitarnya disimpan di disimpan. Oh iya nih, tolong. Mahal. Sebelum kita mulai, dirimu saya kenal berarti kurang lebih sudah 14 tahun ya? Main. Enggak toh. Berapa tahun di musik? Oh di musik? Iya, Ya. 14 tahun. Kalau di musik iya. Yang lainnya berarti apa? Jadi mucikari? Maksudnya kalau tiba-tiba Ya kadang begal juga. di komen sama si ini ya, Mas Dewa Bujana ya. Yes. Ini dari Joshua _gitar. Oh, ini Joshua kalau ada yang tahu gitaris yang sesaat kau hadir yang gayanya pencilaan itu loh, pemain gitar Semarang. Selama 14 tahun menjalani ini tuh ada niat untuk bisnis lain nggak? Artinya ya kalau kamu cintain lakukan aja, nanti yang kamu cintain itu kan bisa jadikan jatahkan duit ya. Betul tuh. Ya Itu gitu. kata-kata nih. Ya, benar. Maksudku tadi aku mau ngomong itu tadi. Cuman di sini nggak nyampe gitu. Mau ngomong itu maksudnya. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita. Mas Joshua Andana Febriano. Yes, betul. Makasih udah sampai di sini, Mas. Sama-sama Mas Lendar. Kehormatan nih, Kehormatan ya. Kehormatan. Mas, ini sebelum kita mulai, dirimu saya kenal berarti kurang lebih sudah 14 tahun ya? Main. Enggak toh. Berapa tahun di musik? Oh di musik? Iya, Ya. 14 tahun. Kalau di musik iya. Yang lainnya berarti apa? Jadi mucikari? Maksudnya kalau tiba-tiba Ya kadang begal juga. Mas, sebelum kita mulai, yang biasanya di request orang selama kamu di dunia seni lah, kita bahasanya dunia Iya, seni di ya. seni. 14 tahun lebih ya? 14 tahunan lah. 14 tahun lebih. Berarti kamu memulainya sejak 2010. 2010 itu masih SMA, kuliah? 10. Kuliah. Udah lulus. Udah lulus ya? Lulus. Zaman SMA nggak sering musik? Tanding? Malah atau- enggak. Loh, kamu jadi Masih belajar musiknya quality. sejak Kalau belajar gitarnya 2004. 2004 ya? 2004. 2004. Itu lulus SMA. Oke. Baru belajar gitar tuh. Yang lainnya udah pada bisa, aku baru belajar. Nah, Tuh. ini ada di video ini kamu di komen sama si ini ya, Mas Dewa Bujana ya. Yes. Ini dari Joshua _gitar. Oh, ini Joshua kalau ada yang tahu gitaris yang sesaat kau hadir yang gayanya pencilaan itu loh, pemain gitar Semarang. Dalam waktu dekat mau ngeluarin album apa? Belum. Nah, kok bisa kamu di komentar gitu sih, Mas? Wah itu, beruntung lah. Petakilan gitu Iya, ya? gara-gara petakilan sih. Maksudnya gara-gara itu sih. Petakilan dan dikenal. Emang sering additional player? Kalau di Semarang sering, maksudnya apa? Kalau anak-anak band itu nyebutnya session player. Apa bedanya additional sama session? Kalau additional dibawa ya? Iya, kadang-kadang sering gitu. Kalau session tuh Ya cuma nemplok. acara itu aja gitu ya? dan nemplok gitu. Maksudnya kadang sama si A, si B, si C gitu. Nah, sebelum kita tadi sudah kita lihat videonya ya, kamu beruntung loh, Dewa Bujana, Dewa Gitar zaman saya anak-anak. Iya. Baru satu lagi ada orang Bali itu siapa? Balwan Balawan juga. Balwan juga Dewa Gitar ya, Bali Dewa ya. Gitar ya, dari Nah, Bali juga. sebelum kita lanjut, tadi apa yang sering di request dan ini harus kamu mainkan? Kalau pas di cafe ya berarti ya. Ya di mana aja Oh, yang sering iya. kamu manggung? Lagunya Raim Laude itu. Raim Laude Oh, itu yang iya. komang. Itu sering. Kamu harus mainkan nih untuk ruang bisnis. Siap. Bisik. Kenapa senang mainkan yang ini? Karena ya selain lagunya bagus, Seneng ini denger akustiknya. seneng dengernya juga dan sering di request juga sama pengunjung kafe, sama Senang ya? pas acara wedding, pas acara itu sering. Apa mungkin pengunjung kafe banyak masalah sehingga lagunya harus kayak gitu? Enggak ya? Lebih tepatnya itu kelihatan. Enggak. Ya pokoknya Oke. gitulah, sering dianu. Kita coba ya. Ya. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita. Aku nggak hafal liriknya.
Iya. Oke. Oke, Mas. Oh, gitarnya disimpan di disimpan. Oh iya nih, tolong. Mahal. Mahal. Sebagai dunia seni, kamu akan manggung dan ada yang sore, ada yang siang, ada yang lebih rutinnya yang malam ya. Yang rutinnya ya, Mas. Lebih malam ya. Nah, selama 14 tahun menjalani ini tuh ada niat untuk bisnis lain nggak? Kalau bisnis lain ada sih, Mas. Aku juga kan mikirnya kan masa sampai aku umur berapa gitu, sampai 50 atau sampai 60 masih ngafe gini terus kan ya maksudnya kayak ada ketahanan tubuh yang juga berkurang. Iya, betul sih. Sebenarnya itu juga maksudnya masih ngambil pun pengenku sih kayak apa ya? Kayak yang event-event yang cuma Sabtu Minggu, acara gathering atau wedding gitu, cuman pengen gitu tok. Kalau 14 tahun ini kan hampir tiap malam aku harus rutin di kafe gitu. Dan pulangnya harus Pulangnya lebih malam. ada yang satu tempat yang setengah satu baru selesai, ada yang satu tempat setengah 11 sudah selesai, maksudnya beda-beda sih. Anak protes nggak? Kalau dirimu berarti kan pulangnya ada yang jam 2, ada yang jam 3 nggak? Enggak sih. Nah, jam 1. Jam 1 lah paling. Ya, jam 12 selesai, jam 1 masih ngobrol-ngobrol sama teman. Sama temen. Nah. Besok paginya harus ngantar anak sekolah. Ada yang protes nggak anak? Enggak sih, karena kan kalau aku pulang kan juga udah pada tidur biasanya. Tidur. Tapi Iya. kan pagi minta diantar sekolah nggak gitu? Wah, itu pasti. Mandiin pasti. Mandiin. Kadang kalau boleh curhat dikit malah nyetrika juga aku. Nyetrika ya? Nah, nyetrikain mereka dulu. Bajunya Mas. Nyetrikain bajunya dulu. Honor pertama kali kamu terima? Berapa honor? Aduh, itu tahun 2010. Setelah berkeluarga ya? Setelah berkeluarga? Iya. Oh, setelah berkeluarga. Ya, Iya, 2010 itu aku terus nikah. Itu honor pertama tuh berapa ya? 50.000 kan? 50.000 Iya, ya? itu di kafe. Sekarang udah nggak ada kafenya. Di daerah Akpol. Udah hilang. udah nggak Orang ada. dia bayarnya 50.000 kok ya, udah tutup lah ya. Ya udah tutup itu. itu ya sebenarnya itu standarnya dulu segitu memang. Juga sih. Oh, segitu. Segitu juga sih. Berarti kalau 50.000 sebulannya kamu bisa ngumpuli berapa, Mas? Dulu paling gajian 1 juta gitu. 1 juta? Gitu dulu. Pas aku suami istri itu gajiku 1 jutaan gitu. Main-main di kafe tiap hari itu. Udah tiap hari main di kafe dan modalnya sudah modal gitar sendiri ya, modal Dari sendiri tas kan? sendiri harus beli sendiri. Dan mulai Pinjam nggak bisa. ngerasakan berkecukupan lah. Kan ya 1 juta itu Pan 2012 lah. Itu lumayan di tahun itu aku udah agak berkecukupan sih. berarti dari 2000 berapa tadi yang 1 jutaan tadi? 10. 2010, 2011, 2012 aku udah agak gaji-gaji juga maksudnya udah ada kenaikan di semua sih, semua pemain-pemain kayak aku ini udah pada naik mulai naik bareng-bareng. Oh, itu udah bareng band atau sendiri gitu? Bareng band. Bareng Itu band. dulu eranya masih era ngeband. Oh, era ngeband Maksudnya ya. satu orang biasanya di band itu, satu orang di band itu. Tapi Mas Joshua sering aku lihat ini ya, kadang ngeband, kadang main single ya, dipakai band lain single gitu Iya, ya. iya, Kayak sering. season tadi Iya, bilang season gitu itu. ya, season player gitu bahasanya ya. Iya, season. Berarti dari 2010-an baru ngerasakan sudah agak kecukupan di 2014-an. 12 ke 14 tuh udah lumayan itu. Udah bisa 14 nabung udah lah bisa ya. nabung lah ya. Itu sih. Susahnya main musik seni ini gimana sih Mas? Kan sekarang ada bisnis nggak yang digelutin selain musik seni? Lebih tak pasrahin ke istri sih. Jual-jual aksesoris gitu sih. Oh, aksesoris apa? Aksesoris anak-anak yang kayak buku-buku terus ada stikernya gitu. Yang buat itu? Enggak buat, itu semua beli. Oh, kita beli lagi, dijual lagi. Beli dijual lagi. Ada Instagramnya nggak? Ada. Apa Instagramnya juga nggak? Namanya Ilmu Baby Kids. Nanti teman-teman ruang bisnis boleh lihat dan kamu boleh order itu. Yes. Ini juga di TikTok juga atau Ada, TikToknya ada. TikToknya juga? Iya. TikToknya namanya sama juga? Sama juga. Sama juga. Sama juga, iya. Yang memutuskan untuk dia berpikir ke bisnis itu, tadi kan dirimu akan ada masanya kita sudah akan mulai menua ya, artinya yes. cuma sekedar hobi nggak akan bisa lagi kita jadikan itu andalan hidup ya. Iya. Itu terpikir dirimu atau rembukan sama istri? Aku dulu terus baru rembukan karena kan soalnya kan kalau pemain gitar gitu kan maksudnya pendapatnya dari main gitar kalau aku udah nggak main gitar lagi terus nanti anak-anakku gimana kan aku mikirnya maksudnya wah besok kalau aku udah nggak main gitar terus aku nggak ada gitu istriku sama anakku baru maksudnya istriku nanti
hidupnya dari mana gitu loh, income-nya itu dari mana. Jadi makanya aku kepikiran buat wah ya harus bikin yang lain nih. Sudah berjalan berapa lama usaha itu? Ini setahun setengah lah, setahun setengah. Tapi sudah Ini mulai ada apa? Udah lumayan, udah lumayan lah. Oke. Oh ya walaupun masih ada ya sepinya ada minusnya gitu. Tapi ada sih, cuman ini udah. Karena mumpung masih ada dari dunia band, kita masih bisa subsidi lah ya sambil dia Yes. bertumbuh usaha itu Iya, ya. bertumbuh. Tapi sudah nyaman ya dengan akan bisnis itu yang akan digelutin ke depan gitu. Udah nyaman. Udah nyaman banget ya. Kalau aku udah nyaman banget sih. Ini. Pengalamanmu dari berarti Mas Joshua udah berumur berapa sih? Ini 38 tahun ini. 38. 2024 ini 38. 38 berarti kurang lebih 14 tahun kamu sudah melanglang buana, berarti dari umur 24 ya. Yes. 24 udah masuk ke dunia ini. Ya. Apa perbedaannya di zaman digital sekarang? Wah banyak banget nih bedanya. Yang bikin beda apa aja? Agak gampang nih, maksudnya kayak misal Instagram gitu lebih gampang displaynya, jualannya, dapat linknya gitu lebih gampang sih kalau sekarang menurutku. Walaupun aku nggak banyak sih, cuman di HP itu cuman ada WA sama Instagram. Iya. Nggak TikTok ya nggak punya, Facebook ya nggak punya. Maksudnya walaupun cuman pakai Instagram tuh aku udah wah ini efeknya anu banget ya, mesti banyak banget itu loh. Artinya positifnya. lebih kalau dengan media sosial orang yang penyuka musik lebih gampang memantau dari Instagram gitu ya. Yes. Dan mereka tertarik, dia bisa undang ya. Iya, betul. Pernah merasakan tips paling besar nggak? Tips kan sebenarnya kan nggak bisa diandalin ya. Tips kan bisa dikasih, bisa enggak, dan kita juga nggak boleh mengharap ya. Nggak mengharap ya juga. Pernah dapat tips terbesar nggak? Pernah sih. Boleh disebutin berarti. Ini nggak apa-apa kalau masih mau nyebutin nggak Kalau aku apa-apa. nggak tahu ya kalau pemain band ya. Kalau pemain band lainnya mungkin lebih ada Secara yang lebih pribadi gitu. lah, karena kan kadang ada orang pecinta musik ke kafe dengan gayamu petakilan, dengan gayamu yang Iya. itu kan ada yang seneng gitu. Jadi istilahnya dia nyawer ya ke dirimu, bisa jadi kan dari dirimu kamu kasih ke grup barengan Grup, ada iya, sudah barengan, itu. iya. Tapi kan ada yang secara pribadi, Mas aku seneng ngasih kamu gitu, ada Iya. nggak gitu? Ada sih. Kalau seband sih selalu ya. Iya, Soalnya pasti, ya kan iya. pasti. Kalau yang ke aku Sampai mic aja mau kamu makan ya. Iya, itu wajib gitu kan. Wajib. Ngokop mic itu wajib. Iya aku melihat kayak gitu itu dan sering kehilangan nada nggak? Sering kehilangan nada nggak dengan kamu petakilan itu? Ah? Nadanya jadi lari. Kadang lupa. Tapi udah anak-anak udah khusus band we kalau kayak biarin aja kalau Joshua yang ngelakuin itu sah-sah aja sekarang. Sah aja ya. Sekarang sah-sah aja. Memang wis tuwek wis ngono deh. Iya, wis enggak apa-apa. Dan balik lagi tadi. Berapa tips sih paling Pernah itu dapat 1 juta tok buat aku itu tahun 2021. Salah satu kafe di Semarang. itu kafenya yang ngasih? Enggak, ada tamu. Ada tamunya. Gara-gara aku kayak gitu. Oh dia Aku seneng. dipanggil sendiri ya. Mas, saya pengen ketemu, ya boleh. Ketemu terus ngasih. Aku suka banget sama penampilanmu tadi gitu. Ini buat kamu gitu. Dengan perform aku seneng gitu ya, petakilan gitu ya. Iya, wah itu kan jadi kalau aku wah sudah, wah alhamdulillah banget. Terus maksudnya, wah gini terus gue. Itu juga salah satu awalnya tuh aku jadi petakilan tuh gara-gara itu. Maksudnya, Bisa nerusin sampai kayaknya sekarang. ini ruang bisnis ya bisa dikembangkan Iya, jadi ruang atau bisnis. apa? Kalau di dunia bisnis itu ada unique selling point-nya. Jadi kelebihanmu yang bisa dijual itu ya. Atau orang bisa mengenal kalau di Semarang itu ada gitaris petakilan namanya ini gitu kan, gampang diingat gitu ya. Iya, maksudnya buat aku apa ya? Display aku sendiri, aku modelnya tuh kayak gini gitu. Maksudnya aku Iya. jadi Menjadi inilah identitas Identitas. ciri khasnya True. gitu. Bisnis sudah dan Mas sudah cepat menyadarin ya bahwa di dunia musik itu nggak akan bisa menjadi profesional selalu ya, Selalu, karena kita memang di kafe ya. Iya. Jam Kalau pengennya main terus pengen Mas. Iya. Maksudnya sampai Karena itu nggak ada, hobi aku, ya, aku hobi. pengennya kerjanya ini terus, pengenku sampai mungkin 60. 70 lah. Ya, Ya mungkin. Om Bujana aja sekarang 62 kalau nggak salah. Iya, cuma kan intensitasnya mungkin mereka lebih banyak berkarya sebagai produser, Yes. sebagai kayak Topati, Ya, arranger, membantu-bantu komposer. arranger gitu. Selain gitaris dia banyak sih anunya kerjaannya Masnya. Iya. Tapi kalau dibilang dirimu sudah mampu nggak untuk menjadi arranger, misalnya ngerubah-rubah sedikit nada?
Kalau buat di kafe mungkin masih berani, bisa ya? lah ya. Tapi kalau buat yang ranah yang lebih gede, buat acara apa gitu masih agak takut ya. Bentar gitu. Tapi kan kalau di Instagram kan sekarang dulu orang kan harus ngirim demonya segala macam. Sementara sekarang dengan di Instagram sudah gampang ya. Direct sekarang gampang. Ya, tinggal banyak kan orang-orang YouTuber juga nyanyikan lagu-lagu orang lain sehingga dia bisa diundang. Misalnya salah satunya apa yang di Jogja tuh yang Saka ada Triswaka ya. Dengan nyanyi-nyanyi di kafe kan orang senang dengan gitar akustiknya. Ya pernah nonton tuh, bagus tuh. Udah Triswaka, ya. kan udah lebih kayak gitu ya. Mas, iklim seni menurutmu bagaimana di zaman sekarang ini? Karena dengan di Instagram juga, jadi media sosial sebenarnya sangat berpengaruh di dunia bisnis ya. Banget itu. Iya, karena banget tuh. Orang bisa ngelihat ya. Yes. Mas, dirimu yang adalah seorang seni, kira-kira anak Gen Z sekarang ya, Gen Z. Kalau dia memilih musik itu jalur yang tepat atau enggak? Karena kalau dulu kan untuk apa kamu jadi seni, mau jadi apa? Padahal sekarang dengan kita lihat anak-anak seni duitnya bisa jadi banyak, dia bisa live streaming, dia bisa jual dengan konten. Menurutmu bagaimana orang yang akan menjadikan jalan hidupnya musik gitu? Kalau aku sih setuju aja sih, dan aku juga mendukung sih. Maksudnya ini juga nggak sembarangan kok, maksudnya bisa menghasilkan beneran loh. Maksudnya kalau kita juga serius, tekun gitu bisa sih. Bagus juga sih buat bisnis juga. Artinya ya kalau kamu cintain lakukan aja, nanti yang kamu cintain itu akan bisa jadikan jatahkan duit. Ya. Betul tuh. Ya itu gitu kata-kata nih. Ya, benar. Maksudku tadi aku mau ngomong itu tadi. Cuman di sini nggak nyampe gitu. Mau ngomong itu, maksud Oke, kita nggak terasa nih. Udah mau ini kita udah berbagi. Tapi aku sekali-kali nanya. Apa ini mau ditanya nih? Ini tentang ruang bisnis ini. Oh oke, silakan. Kalau nanya berarti pindah dong. Oh harus pindah ini? Pindah. Lewat bawah? Pindah. Nggak bisa. Oke, tanya. Oke ya. Ini yang mau ditanya apa nih? Jadi begini. Oh enggak. Berarti kalau mau ditanya. Oh tukeran? Enggak tukeran. Nah. Oh gitu. Wah. Dirimu. Ini ID card-nya. Oh ya, siap. Sebagai host harus pakai itu. Wah, macam host. Perkenalkan. Mas, mau nanya ini ruang bisnis ini. Ya. Dimulainya dari kapan dan kenapa sih? Pengen tahu aja aku. Oke. Jadi ruang bisnis ini kita mulain itu kalau nggak salah pas zamannya COVID ya. Jadi 2020-an. Ya, COVID 2020 ya? 2020. Jadi 2020 waktu itu saya jualan telur. Jadi bahwa jualan telur ini sama seperti yang tadi kan. Kita kan kalau mau ngasih edukasi ke orang kan akan nanya. Zaman sekarang itu kan netizen tuh ngomongnya lambenya dower tura-tura ya. Nanti kalau kamu ngajarin bisnis, kamu pernah pelaku bisnis nggak kayak gitu kan? Ya kita mau punya sertifikasi kalau nggak pernah melakukan. Karena emosionalnya bisnis itu satu, dimaki, ditolak, baru dibanding-bandingkan. Yes. Sedangkan kita pacaran aja dibanding-bandingkan udah wah, loro-loro itu ya. Loro-loro ya. Wes kayak mangkat karo DE kan gitu kan. Nah, itu dulu itu Mas. Makanya jalan dulu bisnis telur setahun, baru kita di 2020 Agustus tepatnya. Dan waktu itu Ken Ane pertama kali saya wawancara. Karena belakang rumah. Dan waktu itu wawancara pertama saya. Dan ternyata antusiasnya 25.000 yang nonton. Dan sesudah itu ya berjalan. Kurang lebih begitulah Mas. Sampai sekarang. Dan pernah berganti-ganti. Jadi sama kayak band, sama kayak Mas. Iya. Aliran Mas sebenarnya apa? Waduh, apa ya? Top 40 sih kalau yang dilakuin top 40. Oh, kan tapi kan kalau di dunia musik kan berganti-ganti kadang. Ya tergantung requestnya orang gitu juga ya. Kurang lebih begitu Mas. Itu jadi ruang bisnis ini mulai berubah itu kita pakai. Jadi namanya ganti-ganti. Pernah Lander Sudiarto. Saya dulu karena waktu itu saya jalan yang penting namanya ada aja dulu. Nah, ketepatan nama saya kan memang nggak ada di mana-mana gitu ya. Lander kan jarang ya. Lander jarang. Asal jangan lendir. Wow. Itu. Tapi banyak orang manggilnya lendir, Mas. Lendir. Ya kalau lendir bahasa tumpah. Aslinya mana Mas? Aslinya saya orang Batak. Tapi ada Sudiartonya ya. Sudiartonya iya. Jadi Sudiartonya dulu saya dibesarkan sama orang Jawa. Di Sumatera kan banyak juga orang Jawa kerja di perkebunan. Kurang lebih itu. Jadi berganti sekarang ruang bisnis.
bisnis. Dari mana namanya dapatnya? Dapatnya itu ada kita salah satu tim kita juga namanya Mas Arif. Yuk kita buat ruang bisnis yuk gitu. Jadi kita pengen ya misalnya kayak Mas Joshua. Jadi bisnis itu kan bukan hanya sekedar jual beli. Jadi misalnya menjual mobil dapat margin itu bisnis. Baru kita jual pisang goreng itu bisnis. Nah, seperti Mas Joshua sebenarnya kan adalah bisnis. Bisnis itu kan berasal dari kata Inggris busy katanya. Kayak sibuk ya kan? Sibuk. Makanya kalau di orang kita Indonesia apa ditanya? Apa kesibukanmu sekarang? Oh iya. Kan gitu kan. Ya, Jadi benar. kita mau undang Mas Joshua ya karena kita bisnis itu adalah sesuatu yang kita gantungkan menjadi jalan hidup kita. Kan begitu. Cakep ya. Cakep. Udah. Apalagi yang ditanya nih? Nggak ada sih, pokoknya sukses terus lah. Sukses terus belum ya. ada sih sebenarnya. Saya juga makasih sama Mas Joshua. Sama-sama Mas. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi orang musik dan petakilannya tetap. Wah, semoga ini. Tapi minum anden nggak ya? Enggak sih. Untuk menjaga kerapuan tulangnya. Wah, enggak sih. Nggak ada ya. Air putih. Jangan ini loh, jangan kapok diundang ke sini, Wah, enggak. main enggak ke sini. Jangan. Aku nggak bakal kapok. Sering-sering maunya. Oh. Aku bersedia. Sebelum diakhirin, Siap. nah, pesannya untuk anak-anak muda ya mungkin yang sealiran dengan Mas sebagai pecinta seni. Apa ya? Waduh, ini agak berat ini. Ini berat ini. Pokoknya kalau aku pesannya paling tekun terus sih Mas, tekun, berjuang terus, gigih, nggak usah dengerin kiri kanan. Kalau menurut kita yang kita jalanin bener ya, itu bakal nanti kalian yang metik sendiri lah. Maksudnya bisa ngerasain sendiri apa jerih payah kalian dari kemarin-kemarin. Kalau kayak pemain band ya tekun aja ngulik dan segala macam. Kalau dari lain, dari dekor, dari apa, dari fotografer dan segala macam, pokoknya tekun aja, latihan terus gitu. Nanti pasti sih. Aduh, aku di pepatah tapi lupa Mas. Bapak apa? Pokoknya nih kayak apa ya? Kayak aduh lali Mas namanya. Ya udah kita applause. Ya, teman-teman. oke, terima kasih. Makasih Mas. Masih. Dari sini. Thank you. Pokoknya nanti kalau inget tak